Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap bersukacita, tetap bergembira di dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kita bergembira di dalam Tuhan, Tuhan memberikan apa yang kita rindukan, harapkan, dan inginkan. Dan kita masih terus sedang belajar tentang nilai-nilai di dalam gereja Tuhan atau di dalam rumah Tuhan. Dan kita masih fokus tentang apa yang Yesus mau bangun. Dan sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali perlu kita pahami, sehingga kita beberapa pertanyaan penting ini yang diambil dari Matius 16. Di sana dikatakan 15-19, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Ini pertanyaan penting untuk kita bisa memahami tentang rumah Tuhan atau hidup kejemaatan kita. Apakah yang Yesus bangun? Ini penting. Sekali lagi, apakah yang Yesus mau bangun? Maka jawabnya adalah jemaat. Jadi dia ingin membangun jemaat atau gereja. Gereja yang artinya eklesia, dipanggil keluar untuk sebuah tujuan yang jelas. Dan kita sudah belajar, ada gereja universal, ada gereja sekota yang terdiri daripada gereja-gereja lokal, dan ada gereja lokal yang terdiri dari orang-orang percaya atau keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan. Jemaat seperti apa yang Tuhan Yesus mau bangun? Ini penting sekali. Maka jemaat yang Yesus mau bangun adalah jemaat yang alam maut tidak bisa menguasai. Jadi jemaat yang kuat, jemaat yang tidak terkalahkan, bahkan jemaat yang diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga, sehingga apa yang diikat terikat, apa yang dilepas terlepas, ada otoritas. Jadi begitu dahsyat sekali sebenarnya Bapak Ibu kita lihat tentang jemaat atau gereja. Makanya di Efesus 1 ayat yang ke-17-23 dikatakan bahwa Paulus berdoa supaya kita diberikan roh hikmat dan wahyu, sehingga bisa mengerti, bisa mengenal Allah dengan benar, mata hati kita jadi terang, sehingga kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagi kita yang percaya, itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala, jemaat yang adalah kepenuhannya yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara harus mengerti jemaat seperti apa yang Yesus mau bangun, bukan jemaat yang cengeng, kekanak-kanakan, tetapi jemaat yang kuat, yang mampu memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu kita perlu belajar taat. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, siapakah yang membangun jemaat? Maka yang membangun jemaat adalah Tuhan Yesus. Karena itu saya dan saudara perlu merelakan diri untuk diri kita dibangun jadi jemaat Tuhan, jadi rumah Tuhan, jadi tempat kediamannya. Hari-hari ini kita sedang hidup di mana orang tidak bisa lagi mampu mendengar ajaran yang sehat. Mereka lebih senang mengumpulkan pengajar-pengajar sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Sehingga kita menjadi jemaat seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Dan yang kedua, bahwa ketika Yesus berkata, "Siapakah aku ini?" Orang bilang ada yang A, B, C, D, nabi ini, nabi ini. Tapi ketika Simon berkata, Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, disitulah Yesus berkata bahwa di atas dasar pewahyuan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah dasar bagaimana jemaat Yesus Kristus Tuhan, jemaat yang alam maut tidak bisa menguasai, itu harus menjadi dasar pewahyuan bahwa Yesus Tuhan, itu adalah dasarnya. Paulus berkata tidak boleh ada dasar lain kecuali Yesus. Karena itu Bapak Ibu kita harus mengerti. Jadi jemaat Tuhan fondasinya adalah pewahyuan Yesus adalah Tuhan. Daud berkata dalam kitab Mazmur 11 ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nanti segala sesuatu akan tergoncangkan. Kita lihat bahwa hari ini hanya dengan virus corona, dunia bergoncang, dunia mengalami perubahan. Tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan dasar daripada kerajaan Allah adalah kebenaran. Karena itu saya mau katakan bahwa
dasar kejemaatan daripada gereja-gereja atau hidup kita haruslah dibangun di atas pewahyuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa, dia bukan nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang tidak terjangkau, maha besar, maha luar biasa. Tapi dia adalah Tuhan yang maha dekat, maha hadir. Dia ingin kita memanggil dia Bapa. Karena itu fondasi atau dasar dari sebuah bangunan akan menentukan jadi seperti apa bangunan yang akan dibangun di atasnya. Jadi nggak penting modelnya apa, gaya Spanyol kah, rumah itu gaya tradisional, warna catnya apa, biru, kuning, merah. Tapi hal yang paling esensial ketika membangun sebuah rumah adalah dasar atau fondasinya. Kalau nggak benar ini, kita hanya menunggu waktu aja. Ketika goncangan datang, angin keras, badai datang, bangunan itu bisa hancur. Semua keindahannya rusak. Kenapa? Karena fondasinya nggak kuat. Sama dengan hidup kejemaatan kita. Gereja yang Tuhan mau bangun harus didasari oleh pewahyuan Yesus Tuhan. Jadi hidup kejemaatan atau kepengikutan kita atau sebuah gereja lokal kuat atau tidak, tahan goncangan atau tidak, ini sangat ditentukan di mana kita membangun dasar hidup kejemaatan kita. Apa yang menjadi fondasi atau dasar hidup kejemaatan kita? Paulus berkata nggak boleh ada dasar lain. Orang yang membangun di atasnya harus memperhatikan. Karena satu hari api akan datang untuk membakar setiap bangunan. Dan kalau kualitasnya Bapak Ibu adalah kualitas jerami, kayu, rumput kering, pasti akan hangus, pasti akan hancur. Kita lihat hari-hari ini ada banyak kejemaatan hidup kepengikutan kepada Tuhan itu hancur. Kenapa? Karena tidak didasari oleh pewahyuan Yesus Tuhan. Jadi ketika dia bertanya, menurut katamu siapa aku? Kedalaman pengenalan kita tentang siapa Yesus, ini akan menentukan jadi seperti apa kelak pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan mengenal dan mengerti ketuhanan Yesus merupakan dasar terbangunnya kejemaatan yang kokoh, rumah Tuhan yang kuat terhadap goncangan apapun. Dan pewahyuan bahwa Yesus itu Tuhan diumpamakan seperti batu karang yang kuat. Jadi pewahyuan Yesus itu Tuhan adalah dasar dari gereja, dasar daripada jemaat. Jadi ini yang seharusnya kita dibangun dengan pengertian ini. Jadi ketika Petrus menjawab pertanyaan bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah Tuhan, Yesus berkata bahwa apa yang dinyatakan Petrus bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa di sorga. Gereja atau jemaat yang Allah mau tidak dapat menguasainya adalah jemaat yang dibangun di atas pengertian pewahyuan Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya kurios, penguasa tunggal, pemegang kendali, berkuasa penuh atas hidup kita. Bukan uang, bukan manusia, bukan organisasi, bukan pendeta, bukan pengkhotbah yang hebat sekalipun. Tetapi Yesuslah yang menjadi pusat, sumber, tolok ukur dalam hidup kejemaatan kita. Dan pemazmur mengatakan, kalau dasar-dasar dihancurkan, nggak ada lagi yang bisa dibikin oleh orang benar. Jadi kita tidak mungkin dapat menjadi jemaat yang dapat mengalahkan alam maut jika kita tidak memahami dan menjadikan Kristus yang adalah Tuhan sebagai dasar hidup kejemaatan kita. Yesus pernah tanya satu hari kepada orang yang mengikut dia, "Mengapa engkau panggil aku Tuhan?" Pertanyaan ini penting kita pahami. Saudara dan saya memanggil Yesus adalah Tuhan. Jadi artinya apa? Yesus mau dia menjadi nomor satu. Ada konsekuensi. Kalau dia adalah Tuhan, kita belajar, bukan hanya belajar, kita mutlak harus tunduk dan taat kepada dia. Contoh ketika ada seorang muda datang bahwa dia ingin mengikut Tuhan. Karena dia tahu Yesus itu luar biasa. Tapi Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku supaya kau sempurna, jual semua harta milikmu, bagikan sama orang miskin. Dan anak muda kaya itu langsung mukanya berubah dan dia gagal mengikut Tuhan. Kenapa? Walaupun dia tahu isi daripada seluruh hukum Taurat, tapi Tuhan di dalam hidupnya bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan dalam hidupnya adalah kekayaannya. Pertanyaannya, apakah Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saudara? Ketika saudara berkata dia Tuhan, siapkah saudara mengikuti dia dengan segala konsekuensinya? Maka kalau dia bukan Tuhan dalam hidup saudara, dia tidak nomor satu, dia bukan yang utama, maka sebenarnya dia bukan Tuhan dalam hidup saudara. Dia cuma penolong, pembuat mujizat untuk saudara. Jadi Tuhannya tetap saudara. Tapi kali ini kita mau jadi jemaat Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun kami untuk hari-hari ini di tengah situasi goncangan yang terus terjadi. Engkaulah Tuhan kami.
Kami tahu kepada siapa kami percaya. Terpujilah Engkau Bapa, berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.